Kita lanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita akan mendefinisikan integral medan vektor atas permukaan. Saya tulis dulu definisinya ya, nanti kita lanjutkan pembahasannya. Nah, definisinya seperti ini. Misalkan kita punya medan vektor F. Ya, ini pemetaan dari R3 ke R3. Fx, YZ sama dengan F1 I tambah F2J tambah F3K, dengan F1, F2, F3 masing-masing itu adalah fungsi bernilai real atas variabel X, Y, Z. Nah, kita asumsikan bahwa F ini, medan vektor F ini continue di permukaan S. Ya, jadi S-nya itu adalah permukaan di R3 yang mempunyai persamaan parameter P, di mana Pu, V sama dengan Xu, V, Yu, V dan Zu, V. Jadi parameternya di sini U dan V. Dan daerah definisinya yaitu D. Jadi peta dari P terhadap D itu adalah permukaan S. Nah, kita akan definisikan integral F atas S yang kita notasikan sebagai integral lipat 2 dari F dot ds atas S itu adalah integral lipat 2 atas D dari fungsi F dikalikan titik dengan TU cross TV DU DV. Nah, masih ingat apa TU TV? Saya tulis lagi ya. TU itu kan adalah do X do U, do Y do U, do Z do U ya, dari persamaan parameter yang ini. Oke. Nah, terus TV-nya itu adalah do X do V. X-nya kan fungsi dua variabel ya, atas U dan V. Nah, ini terhadap variabel yang satunya. Do Y, do V, do Z, do V. Seperti ini. Ya, oke. Nah, secara geometri itu seperti apa? Coba saya ilustrasikan dulu ya. Jadi, kita mulai dengan lengkungan S. Lengkungan S itu kan pemetaan dari daerah D, UV, ini D-nya di bidang UV, saya gambar aja persegi panjang ya, sebenarnya nggak harus seperti ini daerah D-nya ya. Nah, ini oleh P dipetakan ke permukaan di R3. Misalnya ini permukaannya ya, ini adalah permukaan S yang mana S-nya itu adalah peta dari D terhadap P, seperti itu ya. Nah, kalau saya ambil satu titik di sini di permukaannya ya. Nah, kita punya bidang singgung kan di situ. Kita asumsikan aja dia diferensiabel ya. Oke. Nah, dia punya bidang singgung di sini. Nah, TU cross TV ya, itu adalah vektor normal dari bidang singgung tersebut, dan tentu saja ini akan jadi vektor normal dari permukaan S di titik tersebut ya. Ini saya tulis aja N besar ya, biar nggak banyak notasi. Saya tulis ini sebagai TU cross TV begitu. Oke. Nah, sekarang F dot ds ini menyatakan apa ya? Kalau misalnya medan vektornya F ya, saya gambarkan di sini ya, misalnya ini F-nya seperti itu ya. Oke. Nah, sudut antara N dan F ini katakanlah theta begitu misalnya ya. Jadi di sini ada theta ya, theta sudut antara N dan F. Nah, si N ini juga punya vektor kesatuan kan ya, jadi kita bisa bikin vektor kesatuan dari N itu sebagai N kecil ya. Ini adalah TU cross TV dibagi dengan panjang dari TU cross TV seperti ini. Nah, jadi si N-nya ini sekarang ada di searah dengan N tapi panjangnya 1 ya, misalnya ini N-nya, ini N kecil seperti itu ya. Nah, selanjutnya ya, kalau kita kalikan F dengan N ya, nanti kita lihat kenapa saya kalikan F-nya dengan N. F-nya ini saya kalikan titik dengan N ya. Nah, ingat N itu adalah vektor kesatuan ya. Ini dari definisi hasil kali titik kita punya ini adalah panjang dari vektor M dikalikan dengan panjang vektor N, tapi panjang vektor N ini kan 1 ya, jadi dikali 1 dikalikan dengan cos theta, di mana tetanya itu yang ini tadi, sudut antara
medan vektor F dengan vektor normalnya ya. Jadi kita dapat F dot N itu adalah panjang F cross T seperti ini. Nah, jadi panjang F cross T itu yang mana? Ini kan kalau kita tarik diproyeksikan ke N sini ya. Nah, ini. Jadi panjang ini adalah F dot N ya, panjang dari vektor proyeksi F terhadap vektor N seperti itu ya. Nah, jadi integral permukaan ini bisa juga kita tulis seperti ini ya, integral atas S F dot ds ya. Saya ulang lagi tulisnya. Ini kan tadi dari definisi ini adalah integral atas D F dot TU cross TV ds gitu ya. Ya betul seperti ini ya. Dari sini nih definisinya, ds nya diganti dengan DU dV ya. Sorry. Ininya DU dV. Nah, ini bisa kita tulis sekarang jadi seperti ini, sama dengan integral atas D F dot TU cross TV dibagi dengan panjang dari TU cross TV, yang mana ini adalah vektor N kan, dikalikan dengan panjang TU cross TV DU dV. Nah, ini sama dengan integral atas D F dot N vektor normal satuannya dikalikan dengan panjang dari TU cross TV DU dV. Nah, ini kan jadi integral atas fungsi skalar terhadap permukaan S ya. Jadi ini sama dengan integral atas S F dot N, tapi yang kita integralkan adalah fungsi skalar F dot N ya, ds seperti itu ya. Kalau mau ditulis dalam bentuk integral fungsi bernilai real bisa, tapi mau ditulis dalam bentuk seperti ini juga tidak masalah. Dalam fenomena sehari-hari, integral FDS itu sebetulnya menyatakan apa sih ya? Ini bisa juga sebagai contoh di fisika, kalau misalnya F-nya ini menyatakan medan vektor aliran fluida ya, misalkan F-nya itu adalah medan vektor aliran fluida. Jadi misalnya nih ya, kita punya gimana ya, misalnya kita punya seperti ini ya, kita punya aliran fluida ya dengan medan vektor seperti ini ya, ini F-nya ya. Nah, sekarang F ini mengalir. Nah, kemudian di sini kita taruh permukaan ya, permukaan yang menutup fluida itu. Jadi si fluida, waduh ini gambarnya ngaco, bentar ya. Jadi misalnya kita punya permukaan lah seperti ini ya. Permukaannya ini ya, nggak harus bidang, ini permukaan S misalnya ya, permukaan S. Nah, jadi si fluidanya itu mengaliri permukaan S ya. Nah, integral atas S F ds ini menyatakan banyaknya fluida yang melalui permukaan S per satuan waktu. Itu artifisisnya seperti itu kita kira-kira. Ini yang disebut sebagai flux ya, flux dari F atas S ya. Kadang-kadang integral ini juga disebut sebagai flux dari F atas S. Nah, itu berasal dari fenomena aliran fluida pada yang melewati permukaan S. Misalkan permukaan S ini adalah permukaan yang berorientasi, artinya dia punya dua sisi ya, ke atas, ke bawah, atau keluar, ke dalam, seperti yang kita bahas sebelumnya ya. Nah, persamaan parameter dari permukaan itu kan tidak tunggal. Misalkan kita punya dua buah persamaan parameter untuk S, yaitu Pi1 dan Pi2. Saya tulis aja Pi1 itu
persamaan parameter dengan variabel dengan parameter U dan V ya. Ini bebas aja, hanya notasi ya. Kita tulis aja misalnya Pi1 itu atas U dan V, yaitu XUV, YUV, dan ZUV ya. Dimana Pi1 dari D1 itu sama dengan S. Jadi petanya itu adalah S ya. D1 itu daerah definisi dari persamaan parameter Pi1. Nah, kemudian persamaan parameter yang kedua sebut aja Pi2 dengan parameternya saya kehabisan simbol sih, kita pakai aja theta dan pi seperti ini ya. Jadi Pi2 theta, pi itu adalah X theta pi, Y theta pi, dan Z theta pi. Dengan Pi2 dikenakan pada D2 itu sama dengan S. Jadi daerah definisi dari persamaan parameter Pi2 itu adalah D2 ya. Ini sama-sama merupakan persamaan parameter bagi permukaan S. Nah, jadi sekarang ada dua vektor normal kan ya. Misalnya vektor normal untuk persamaan parameter yang pertama yaitu N1 sama dengan TU cross TV, dan persamaan vektor normal untuk persamaan parameter yang kedua N2 itu adalah T theta, TV. Nah, ini sama-sama vektor normal bagi permukaan kita ya. Nah, maka vektor normal ini akan searah atau berlawanan arah kemungkinannya. Saya ilustrasikan ya. Jadi misalnya ini adalah permukaannya. Ya, ambil aja satu titik di sini ya. Sini, ini permukaan S ya. Nah, maka kita lihat bahwa vektor normalnya itu adalah baik terhadap persamaan parameter yang pertama maupun yang kedua itu akan berada dalam satu garis. Misalkan ini adalah TU cross TV ya. Nah, kemudian yang kedua T theta TV itu bisa segaris, bisa searah dengan TU cross TV ya, tapi bisa juga ke bawah berlawanan arah ya, kemungkinan yang lainnya ya. Misalnya seperti ini, ke bawah seperti itu. Tapi dia akan berada dalam satu garis misalnya seperti itu ya, kemungkinan yang lain ya. T theta cross TP, kemungkinan yang lain gitu. Tapi mereka satu arah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah pemilihan persamaan parameter dari permukaan ini akan mempengaruhi integral medan vektor kita atas permukaan? Nah, itu yang akan kita bahas ya. Apakah harus searah ataukah kalau berlawanan arah itu akan mempengaruhi nilai integralnya. Nah, hubungan dari integral medan vektor atas permukaan dengan persamaan parameter yang berbeda itu saya tuliskan dalam teorema ini ya. Misalkan S itu adalah permukaan berorientasi. Misalkan pula kita punya dua persamaan parameter bagi S yaitu Pi1 dan Pi2. Parameter bagi Pi1 itu adalah U dan V. Parameter bagi Pi2 itu adalah theta dan pi ya. Terus daerah definisi dari Pi1 itu adalah D1. Jadi Pi1 D1 sama dengan S. Daerah definisi dari Pi2 itu adalah D2, jadi Pi2 D2 itu sama dengan S, sama-sama persamaan parameter bagi S ya, beda parameter. Nah, sekarang kita mau lihat nih hubungan integral medan vektor ini atas permukaan S. Apakah akan mempengaruhi pemilihan persamaan parameternya terhadap hasil integralnya. Nah, ini ada di sini pernyataannya ya. Jadi kalau F itu adalah suatu medan vektor yang kontinu di S, maka ya yang pertama integral f ds atas Pi1 D1 ya atas S, tapi sekarang pakai persamaan parameter Pi1 itu sama dengan integral f ds atas Pi2 D2 yaitu persamaan S dengan persamaan parameter Pi2. Apabila syaratnya adalah vektor normal N1-nya yaitu TU cross TV itu searah dengan vektor normal N2 yaitu T theta cross TP. Nah, yang kedua nilai integral f dot ds dari Pi1 D1 itu sama dengan minus dari integral f ds atas Pi2 D2 apabila N1 berlawanan arah dengan N2. Ya, jadi nilai integralnya itu hanya akan beda plus minusnya aja dalam pemilihan persamaan parameter itu. Tergantung persamaan parameternya kan vektor normalnya bisa searah bisa berlawanan arah seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, itu hanya akan mempengaruhi pada
positif negatifnya dari integral tersebut. Oke, selanjutnya kita lihat contoh ya. Misalkan saya punya medan vektor f x y z itu sama dengan xi tambah yj tambah 0k ya. Jadi nggak muncul nih koefisien untuk k-nya. Dan s-nya itu adalah permukaan setengah bola x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat sama dengan 1 dengan z lebih besar sama dengan 0. Jadi bolanya nggak penuh, cuman setengah aja yang berada di atas permukaan xy begitu. Oke, nah sekarang persamaan parameter untuk S-nya apa? Ya, ini persamaan parameternya banyak ya. Kita ambil satu dulu ya, persamaan parameter S. Saya mau ambil persamaan parameternya yang ini. Pi U, V sama dengan sin U kali cos V, sin U sin V, cos U. Ya, saya mau ambil yang ini dengan D-nya itu adalah pasangan U, V. Oke, U-nya ini akan mempengaruhi Z karena Z-nya lebih besar sama dengan 0. Jadi sekarang U-nya itu dari 0 sampai pi per 2. Ya, untuk menghasilkan U ya untuk menghasilkan Z yang berada di atas bidang XY atau Z-nya positif ya. Sementara V-nya 0 lebih kecil sama dengan V lebih kecil sama dengan 2pi karena kita ambilnya setengah bola ya. Oke. Nah, ini adalah D-nya. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa PD itu sama dengan S gitu ya. Oke, kita lihat dulu F-nya. Sekarang F-nya, medan vektor F-nya. Sekarang kita kita substitusikan dengan PU, V. Seperti itu ya. Jadi karena PU, V-nya itu adalah sin U cos V, sin U sin V, dan cos U, maka ini akan sama dengan X-nya kita ganti dengan sin U cos V I ditambah dengan YJ. Y-nya adalah sin U sin V. Nah, ini adalah medan vektor kita. Oke, nah sekarang tinggal kita cari vektor normalnya. Ya, jadi kita mau cari TU cross TV. Yang mana ini nggak lain adalah determinan dari IJK. Baris keduanya itu adalah do X do U yaitu cos U cos V, terus do Y do U yaitu cos U sin V, yang terakhir do Z do U yaitu min sin U. Oke. Nah, kemudian baris ketiganya adalah do X do V yaitu min sin U sin V, terus do Y do V yaitu sin U cos V, yang terakhir do Z do V karena Z-nya tidak mengandung V jadi do Z do V-nya 0 ya. Oke, ini kalau kita hitung adalah sini ya, itu adalah sin kuadrat U cos V I ya dikurangi J kali minus ya. Jadi plus di sini sin kuadrat U sin V sin kuadrat U sin V J begitu, ditambah dengan K-nya adalah cos U sin U kali cos kuadrat V ditambah dengan cos U sin U kali sin kuadrat V, atau ini sama dengan cos U sin U K, seperti itu. Nah, ini adalah vektor normalnya. Oke, nah sekarang kita mau coba integralin nih. Integral atas S f dot ds ya, itu sama dengan ya
Definisinya itu adalah integral atas D F dot TU cross TV DU DV ya, atau DV DU tergantung nanti pemilihan D-nya. Oke, kita hitung ya. Nah, ini sama dengan integral nanti batas integralnya belakangan ya. Kita hitung dulu F dot TU cross TV-nya, yaitu sin pangkat 3. Ini F-nya, ini TU cross TV-nya. Kita kalikan titik ya. Sin pangkat 3U cos kuadrat V ya, ditambah dengan sin pangkat 3, ini U ya. Oke, sin pangkat 3 U sin kuadrat V ditambah dengan 0 ya. Karena di F ini nggak muncul K-nya ya, jadi ini ditambah 0. Oke. Nah, sekarang batas untuk D-nya ya, itu adalah 0 sampai pi per 2 untuk U dan 0 sampai 2 pi untuk V. Kita mulai dari U dulu ya, bebas ini ya. Ini dari 0 sampai pi per 2 DU. Tuh ya. Oke, 0 sampai 2 pi DV. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat dulu yang di dalam integral. Ini ada sin pangkat 3U, ada sin pangkat 3U, itu cos kuadrat V tambah sin kuadrat V1. Oke, jadi sederhana nih. Integral 0 sampai 2 pi, integral 0 sampai pi per 2 dari sin pangkat 3U DU DV. Nah, jadi bentuk yang sederhana kan, integral lipat 2 biasa ya. Kita lihat dulu integral sin pangkat 3U apa? Masih ingat nggak? Integral sin pangkat 3, atau saya pakai tinta yang lain ya, biar nanti apa namanya bisa dibedakan. Saya pakai merah aja. Integral sin pangkat 3U DU ini sama dengan integral sin kuadrat U kali sin U DU begitu. Ini adalah integral sama dengan integral 1 min cos kuadrat U kali sin U, itu adalah D dari min cos U. Benar nggak? Ya, tahu ya. Jadi ini sama dengan minus. Oke. Ya, dari cos U dikurangi 1/3 cos U tambah C ya. Atau ini sama dengan 1/3 cos U dikurangi cos U tambah C. Oke ya, jadi kita masuk sini ya. Ini geser sedikit ke sini biar ada ruang. Sama dengan integral 0 sampai 2 pi. Oke. 1/3 cos U dikurangi cos U, ambil C-nya 0, dari 0 sampai pi per 2 dV. Begitu ya. Oke, jadi ini berapa nih hasilnya? Ini nggak lain adalah integral dari 0 sampai 2 pi. Oke, ini adalah untuk pi per 2 jadi 0 dikurangi 0 ya. Dikurangi dengan 1/3 kali cos 0, itu adalah 1/3 min cos 0 1. Oke. dV. Nah, ini hasilnya adalah berapa? Integral 0 sampai 2 pi dari 2/3 ya. Oke, 2/3 dV. Nah, ini jadinya adalah 4/3 pi, seperti itu. Ya, ini adalah integralnya. Oke, untuk persamaan parameter seperti ini. Nah, tapi kalian bisa coba ya, kalau kita ambil persamaan parameter yang lain. Apa misalnya? Misalnya pi U, V-nya sekarang adalah apa? Kalau tadi itu adalah sin U cos V, sin U sin V. Kalau sekarang misalnya ditukar aja deh. Sin V ya, sin V cos U ya, sin V cos U, sin V
sin U, terus cos V. Nah, kita bikin persamaan parameter yang lain. Dengan D-nya itu adalah pasangan U, V, ya. Nah, sekarang U-nya dari 0 sampai 2pi, ya. Dan V-nya itu sekarang dari 0 sampai pi per 2. Nah, ini juga persamaan parameter dari S juga nih, ya. Agak beda, ditukar U dan V-nya, ya. Nah, pi D ini akan sama dengan S. Nah, coba kalian hitung integral F ds S-nya, ya. Apakah sama atau cuman beda tanda? Ya, jadi kita harus cek dulu nih, ya, TU cross TV-nya searah enggak dengan dengan TU cross TV yang ini. Oke. Nah, ada lagi yang lain persamaan parameternya, karena ini saya tulis ya, x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat sama dengan 1, dengan z-nya lebih besar sama dengan 0, berarti kita bisa juga nih bikin pi x, y sama dengan x, y, akar 1 min x kuadrat min y kuadrat. Bisa juga kayak gini nih kita bikin persamaan parameternya yang lain. Ini masih persamaan parameter bola juga nih, setengah bola, ya. Tapi D-nya apa nih sekarang? D-nya berarti haruslah berupa lingkaran dengan jari-jari 1, ya. Ini adalah pasangan x, y, di mana min akar 1 min x kuadrat misalnya lebih kecil sama dengan y, lebih kecil sama dengan akar 1 min x kuadrat, ya. Dan x-nya antara min 1 sampai 1, ya. Ini situasinya kan gini, ya. Ini setengah bola gitu, ya. Nah, jadi sekarang kita lihat D-nya itu, ini saya gambar cuma 1/4, ya. D-nya itu adalah ini lingkaran yang di sini, ya. Nah, ini kan bisa dibatasi oleh D seperti ini. Kayak ini tulis aja dulu D. Nah, ini X, Y, Z, dan yang ini adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 1. Oke, D-nya yang ada di bidang X, Y, seperti itu. Nah, ini bisa dicoba juga nih dengan persamaan parameter ini, ya. Apakah vektor normalnya searah nggak dengan yang tadi, ya. Nah, hasilnya tentu saja akan 4/3 pi atau minus 4/3 pi, ya. Cuman beda tanda aja, bisa dicoba, ya, keduanya. Tapi mungkin ada bentuk integral yang sulit. Nah, disitulah kita bebas memilih persamaan parameternya mau yang mana. Biasanya disesuaikan dengan kemudahan dalam menghitung integral akhirnya. Contoh berikutnya, misalkan kita punya medan vektor F, yaitu min xi min yj tambah z pangkat 3k, dan permukaan S-nya itu adalah bagian dari kerucut Z sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat, tapi kita ambil Z-nya antara 0 sampai 1, ya. Jadi bersama gambar permukaannya saya coba gambarkan di itu aja, ya, di oktan pertama aja, ya. Z sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat, dia akan berbentuk kerucut seperti ini. Ya, ini sebetulnya nanti muter dia, ya, gitu. Nah, dia akan berada di sini, Z-nya dari 0 sampai 1, ya. Nah, ini kalau turun ke bawah ini akan ada di 1 juga nih, X dan Y-nya 1. Nah, berarti D-nya itu adalah ini, ya. Kalau misalnya kita ambil persamaan parameternya seperti ini. Ini persamaan parameternya belum, tapi udah ada D-nya. Oke. Jadi kita tuliskan aja persamaan parameternya adalah, kita punya banyak pilihan sih sebetulnya, ya. Kalau misalnya saya ambil P1 itu adalah X, Y, di mana ini adalah X, Y, akar X kuadrat tambah Y kuadrat, seperti ini. Bisa juga nih, ya. Karena Z-nya antara 0 sampai 1 berarti D-nya yang bawah, ya. Nah, di sini D-nya itu adalah Ini kan jadi lingkaran, ya. Jadi kalau saya gambar di
ini bidang XY-nya ya. Maka D-nya itu akan berbentuk lingkaran penuh seperti ini kan. Ya, ini D-nya nih. Ya, ini yang atas adalah akar Y sama dengan akar 1 minus X kuadrat. Ya, yang bawah ini adalah Y sama dengan minus akar 1 min X kuadrat. Jadi Y-nya, ini D-nya itu adalah pasangan X, Y, di mana Y-nya antara minus akar 1 min X kuadrat sampai akar 1 min X kuadrat. Terus X-nya antara min 1 sampai 1. Ya, bisa seperti ini ya. Oke. Atau kita bisa juga bikin persamaan parameter yang lain. Ya. Kita ambil aja Pi2 gitu. Ya. Sekarang terhadap apa ya? R theta deh. Ya. Dimana kalau ini saya ambil X-nya adalah R cos theta, Y-nya adalah R sin theta. Nah, maka Z-nya itu kan sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. X kuadrat tambah Y kuadrat itu adalah R kuadrat. Ya, R kuadrat cos kuadrat theta tambah R kuadrat sin kuadrat theta itu adalah R kuadrat. Akar, karena R-nya selalu positif, jadi Z-nya sama dengan R ya. Oke, dan Z-nya itu antara 0 sampai 1, berarti D-nya sekarang ini adalah pasangan R theta, di mana R-nya antara 0 sampai 1 dan tetanya antara 0 sampai 2pi seperti ini. Oke. Ya, terserah mau pakai Pi1 atau Pi2. Biasanya sih dilihat yang perhitungan integralnya nanti lebih mudah. Kalau saya coba dengan Pi2 ya. Kalau dengan Pi2 ini berarti kita mau cari vektor normalnya, yaitu TR cross T theta, yaitu I JK, baris keduanya adalah do X do R yaitu cos theta, do Y do R yaitu sin theta, dan do Z do R yaitu 1. Kemudian baris ketiganya do X do theta yaitu min R sin theta, do Y do theta yaitu R cos theta, dan do Z do theta dia tidak mengandung theta jadi ini 0. Ini kalau kita hitung jadinya berapa nih? Ya, ini adalah I min R cos theta I ya, terus min R sin theta J gitu ya, terus K-nya adalah R cos kuadrat ditambah R sin kuadrat ya theta, jadi sama dengan R K begitu ya. Ini adalah vektor normalnya. Oh ya, medan vektornya kita komposisikan dulu dengan Pi2 ya. Pi2 R theta. Tadi F-nya apa medan vektornya? Min XI ya. Min XI berarti ini adalah X-nya adalah minus R cos theta I, terus apa? Min YJ berarti minus R sin theta J, terus yang terakhir apa? Z pangkat 3K ya, di sini Z-nya R jadi tambah R pangkat 3K. Nah, ini ada F-nya. Kita hitung integralnya. Ya, integral F ds atas permukaan S yaitu kerucut ya. Nah, ini jadinya adalah integral, oke ya. Batas D-nya nanti terakhir kita kalikan titik F dot TR cross T theta D R D theta, ini atas D ya. Oke, kita hitung ya. Sama dengan integral F dot TR cross theta, ini TR cross theta-nya atas itu adalah R kuadrat cos kuadrat theta ditambah dengan R kuadrat
sin kuadrat theta ditambah dengan R pangkat 3 kali R, yaitu R pangkat 4. Ya. Nah, R-nya dari berapa tadi? R-nya dari 0 sampai 1 ya, 0 sampai 1 dr, tetanya dari 0 sampai 2pi d theta. Nah, seperti ini. Oke, nah ini tinggal hitung. Ini juga jadi mudah nih, R kuadrat cos kuadrat theta tambah R kuadrat sin kuadrat theta itu kan sama dengan R kuadrat. Ya, jadi ini integral dari 0 sampai 2pi, integral dari 0 sampai 1 R kuadrat tambah R pangkat 4 dr d theta. Udah, ini gampang ya. Silahkan tinggal kalian hitung sendiri ya. Kalau misalnya pakai persamaan parameter yang pertama boleh juga, tapi mungkin nanti hitungan integralnya lebih rumit, tapi ya silakan dicoba ya. Oke, demikian tentang integral medan vektor atas permukaan. Nanti kita lanjutkan dengan bab berikutnya, itu tentang teorema integral. Terima kasih.